Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah mahasiswa, jadi dari beberapa penjelasan yang sudah diberikan oleh dosen mengenai perencanaan pabrik ya. Perencanaan pabrik seperti dua pertemuan yang lalu, yaitu pertemuan ketiga dan pertemuan keempat. Maka kami akan memberikan sebuah tugas. Tugas ini adalah tugas mengenai perencanaan pabrik. Nah, tugas ini seperti apa? Yang pertama, tugas ini ya merupakan sebuah literatur review mengenai perencanaan suatu pabrik yang ada di Indonesia. Jadi kalian ambil dulu nih satu pabrik apa yang akan menjadi bahasan kalian mengenai temanya, yaitu perencanaan pabrik tersebut ya. Bagaimana penentuan lokasinya, bagaimana penentuan layoutnya, penyusunan peralatan ya. Terus bagaimana mengenai pengaturan udara serta suara. Nah, itu nanti yang suara dan udara ini bisa kalian baca ya dari literatur atau misalkan dari buku. Nah, untuk mempermudahkan kalian, sebaiknya ketika kalian akan menentukan pabrik atau perusahaan yang kalian tentukan ini, kalian sebanyak-banyaknya mencari informasi dulu ya. Searching dulu apakah memang informasinya lengkap mengenai pabrik tersebut, mengenai aspek perencanaannya ya. Nah, kalau misalkan sudah lengkap dan kalian yakin itu tersedia, ada informasinya di internet, maka kalian tentukan pabrik tersebut sebagai objek dari tugas ini ya. Jangan sampai nanti kalian sudah menentukan apa yang menjadi pabrik atau perusahaan yang akan kalian bahas, tapi ternyata ketika kalian searching kalian tidak menemukan sumber atau rujukan mengenai pabrik tersebut dalam aspek perencanaan pabriknya. Oke ya. Yang kedua yang diminta adalah review hal-hal sesuai perintah yang ada di format laporan dengan menggunakan sumber ilmiah. Nanti format laporan saya tunjukkan di slide berikutnya ya. Sumber ilmiah ya, ingat ya, apa saja sih sumber ilmiah itu? Bisa skripsi, bisa tesis ya, bisa jurnal atau artikel ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya ya. Artinya kalau skripsi, tesis, jurnal atau artikel ilmiah itu memang sudah bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sumbernya siapa yang menulis, terus perguruan tingginya mana, dan dia sudah diuji kebenarannya ya, apakah memang benar atau enggak. Nah, itu biasanya semuanya terdapat dalam sumber ilmiah. Kalian bisa juga cari ya di YouTube misalkan sebagai sumber, tapi harus dicantumkan sumber link YouTube-nya seperti apa ya, kalian dapatkan informasi tersebut. Nah, yang ketiga, tugas ini dikerjakan berkelompok, di mana setiap kelompok itu beranggotakan 3 orang ya. Beranggotakan 3 orang, di mana output tugas yang akan dikumpulkan berupa 1 laporannya, yang kedua video presentasi penjelasan mengenai isi laporannya. Nah, jadi dari 2 jenis tugas yang dikumpulkan ini harus dibagi ya dari 3 orang tersebut supaya semuanya bekerja dan tidak berat bagi salah satu atau salah 2 individunya saja ya. Jadi semuanya kalau bisa bekerja, karena ini cukup berat ya mengerjakan laporan, yang kedua video presentasinya. Oke, yang berikutnya format laporannya. Format laporannya yang pertama ada cover. Untuk yang pertama bab 1 ada pendahuluan berisi latar belakang. Latar belakang itu mengapa memilih perusahaan tersebut ya, pabrik tersebut, kenapa dipilih sebagai objek laporan kalian. Dan yang kedua tujuannya. Tujuannya berarti apa? Untuk menentukan bagaimana sih perencanaan pabrik tersebut ya, seperti di topik yang kalian bawa. Yang kedua tinjauan teori. Tinjauan teori di sini masukkan teori-teori tentang perencanaan pabrik yang sudah didapat dari kuliah dan bisa juga dari sumber buku ajar MPO ya. Jadi namanya teori berarti aspek keilmuan atau konsep dari apa yang kalian bahas ya. Misalkan perencanaan lokasinya itu terdiri dari apa saja, kemarin ada faktor primer, ada faktor sekunder, pokoknya semuanya dimasukkan ya, teori-teori yang sudah dapat ketika kuliah 4 dan kuliah ketiga dan 4 ya. Kuliah ketiga dan 4 mengenai perencanaan pabrik itu seperti apa. Nah, itu dimasukkan ke dalam bab 2. Yang ketiga metodenya, yaitu waktu dan tempat. Selanjutnya cara mendapatkan data dan informasi penyusunan laporan. Waktu dan tempatnya kapan? Cara mendapatkan datanya berarti melalui literatur review ya. Literatur review melalui sumber yang ilmiah. Ingat, sumbernya harus ilmiah. Jangan dari blog atau artikel bebas yang tidak teruji atau
bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang keempat, nah ini yang paling penting ya, hasil dan pembahasan itu meliputi yang pertama 4.1 lokasi pabrik, bangunan, layout, alat, penerangan, suara, dan udara. Nah itu seperti apa 4.1 ini kalian bahas dari pabrik tersebut. 4.2 proses produksinya itu seperti apa. Yang ketiga 4.3 yaitu sistem produksi dan operasi. Beda ya kalau proses produksi dan sistem produksi dan operasi. Kalau proses produksi saja itu apa, kalau sistem produksi dan operasi itu kan beda juga apa. Nah itu dibahas ya dari perusahaan tersebut. Jadi dari 3 ini kalian harus dapatkan informasi yang komprehensif dari perusahaan tersebut ya. Jangan sampai nanti kalian menentukan suatu perusahaan tapi ternyata 3 informasi ini tidak diperoleh atau sulit memperolehnya. Yang kelima adalah kesimpulan. Dan yang terakhir ada daftar pustaka. Jadi daftar pustaka ini masukkan semua sumber yang menjadi rujukan dan sumber harus ilmiah ya. Jadi dimasukkan. Jadi bisa saja dalam menulis laporan ini kalian terdiri dari banyak sumber ya. Sumbernya banyak ya, tapi objeknya satu, perusahaan yang akan kalian bahas tersebut ya. Kan di Indonesia banyak perusahaannya. Nah, kalian bahasnya tentang bab yang keempat ini tadi ya. Hasil dan pembahasannya, lokasi pabrik, proses produksi, sistem produksi, dan operasi perusahaan yang kalian kerjakan selama beberapa waktu. Nanti saya jelaskan beberapa waktunya dan sebanyak 3 orang. Nah kemudian tugas akan dipresentasikan pada pertemuan selanjutnya ya. Jadi setelah selesai semua dikumpul, nanti akan dipresentasikan yang akan dirandom siapa yang lebih dahulu presentasi, dan nanti mekanismenya seperti apa akan dijelaskan, mungkin disepakati melalui WA group. Oke, itu tadi penjelasan mengenai tugas perencanaan pabrik. Semoga jelas. Kalau ada yang tidak jelas nanti bisa didiskusikan melalui WA group. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.